Yang membunuh Yesus adalah yang membunuh Yesus adalah orang yang di yang dipilih oleh Yang dipilih oleh Yesus. oleh Allah itu sendiri, ya. Orang-orang yang dipilih oleh Allah itu sendiri. Oke, sudah Yang selesai, menyalibkan Yesus. Berarti yang Ya. membunuh Yesus adalah orang-orang pilihan dari Allahnya. Yes. Astagfirullah. Oh my God. Bukan berjasa. Ya, Merasuki bukan berjasa. Ingat ya. itu. Ya, itu kan kesimpulan Bukan mereka. berjasa. Ingat itu. Iya, Ingat baik-baik. Bukan Kita tidak berjasa. perlu takut, Bang Gularote, ya. Itu Ini kesimpulan Gularote mereka. kok malah berdebat dengan mencerdaskan bangsa ini. Gimana Ya, ceritanya ini kok jadi berdebat? Ya. Ini untuk mencerdaskan saja, ya. Dia ngambil kesimpulan bahwasannya si iblis lah yang berjasa, begitu ya. Itu kesimpulan dia, terserah dia. Ya kita mempertanggungjawabnya bagaimana? Jangan malah kita meminta lagi ayat kepada dia. Mana bukti, mana itu sama saja kita tidak pede dengan ajaran Allah kita sendiri, ya. Adanya pembunuhan di situ ya kita terima, memang Yesus tuh harus dibunuh kok. Kenapa kita harus Ya, protes? justru karena gini, Bang. Justru karena kita sudah tahu di dalam isi Alkitab. Makanya kita cuma mau menampilkan supaya orang-orang di bawah ini tahu bahwa mereka itu omong kosong semua gitu loh, Bang. Begini, saya tengahi dulu. Aduh, ini kacau lagi nih ceritanya nih. Kok sesama Kristen ini berdebat jadi? Ada padamu Allah lain di hadapanku. Jelas, Yesus menunjukkan gak ada Allah lain selain Allah Bapanya. Hukum Taurat yang kedua, jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Jelas, Yesus berdoa kepada siapa? Hanya kepada Allah Bapanya. Nah, apakah orang Kristen melakukan hukum Taurat ini? Tidak. Malahan orang Kristen menuhankan utusan, menuhankan firman. Ketika Allah Bapanya berfirman menjadi manusia, itu yang dituhankan. Bentar, kendaraan lewat sebentar. Oke, sudah. Belum. Kamu diam dulu mencerdaskan. Biar cerdas kamu di sini. Ya. Ketika firman itu sudah menjadi besar, sudah berumur 30 tahun, dia mengatakan apa? Sembahlah kepada Allah Bapakku, Allah Bapamu, Bapa yang mengutus aku. Itu yang dijelaskan oleh si firman ini, yang sudah kalian tuhankan. Yesus melakukan hukum Taurat, kalian tidak. Jangan membunuh. Lah kalian membunuh. Kalian membunuh Yesus. Tunggu Bang Oke. Gula. Dari tadi Bang Gula ngomong saya gak ada motong loh. Oke. Nah, kalian bilang katanya jangan mencuri. Di Ini dalam head to head Matius sama Pak Gularote ini ceritanya. tidak, tapi kan kamu baru naik. Ya kamu dengar dulu lah. Nah, Ya, di dalam kalau Matius dari- ya, aduh. Kalau dari Amis itu ya begitu-begitu saja sih, nggak ada rubahnya. Aduh, Ya, kau lagi enggak di sini begini. datang. Oh, di sini Begini, Pak datang Jadi, menghujat ya. sebentar saya dulu ya. Bang, Bentar dulu, Bang mencerdaskan. Aduh, Sebentar mulai dulu. rusuh ini. Sebentar mulai ya. rusuh ini. Sebentar. Saya belum Sebentar ya, selesai. Bang. Saya Sebentar ya. Selesai loh. Diam dulu. Iya, iya. Lanjut dulu, Mbak Nora. Lanjut. Iya, saya Lanjut. belum Mohon izin selesai. bentar. Mohon Lanjut. izin bentar. Ini Kak Nora dulu, lalu kalau Bang mencerdaskan ini nanti mau menanggapi, silahkan. Tapi gantian, jangan tumpang tindih gitu. Ya, oke? Ya benar. Saya menjelaskan di sini bahwa Yesus saja yang sanggup melakukan hukum Taurat. Jangan ada padamu Allah lain, jelas. Yesus tidak menyembah Allah lain. Jangan sujud menyembah atau beribadah, jelas. Yesus tidak sujud menyembah kepada yang lain. Dia hanya berdoa kepada Allah Bapanya. Jangan membunuh, jelas. Tetapi kalian membunuh, jangan mencuri. Nah, ini yang jadi bahan pertanyaan. Di dalam Matius, Yesus di sini mengambil keledai orang. Ini gimana ini? Gitu loh. Di dalam Matius juga Yesus mengatakan, jikalau engkau tidak membenci ibumu, nah ini apa lagi?
Jadi ini yang jadi kontradiksinya. Yesus datang menggenapi hukum Taurat. Apakah Yesus juga yang tidak melakukan hukum Taurat, mendustakan hukum Taurat? Karena di Galatia 3:13 kalian juga mengutuk hukum Taurat. Ada. Kristus itu harus dikutuk karena kita. Karena hukum Taurat juga dikutuk. Ini apa ini kitab kalian kayak begini? Nah, silakan kalau ada yang mau nyambung. Saya sudah selesai, Bang Ayubi. Bang Ayubi, saya standby dulu. Di sini sudah azan ya. Nanti lanjut lagi dengan Bang Mualaf ya. Ya, di sini sudah azan. Bang mencerdaskan, saya yang jawab atau Bang? Atau Bang yang duluan? Bang Musa udah mau nekor belum ini Bang Musa? Karena Abang tadi yang duluan. Silakan saja, silakan. Oke. Jangan tumpang tindih ya, gantian ya. Oke. Biar nggak rusuh ya. Gantian Oke, biar Abang. enak Baik, terima didengar kasih. gitu. Oke. Ya, baik. Jadi baik, terima kasih. Jadi begini, Mbak Nora. Jadi di dalam Alkitab juga mengatakan bahwa aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Itu jelas ya, Mbak ya. Jadi bukan kita dasar kita bahwa melakukan hal yang tadi saya sampaikan, bahwa dasar daripada hukum yang terutama dan utama itu kasihilah Tuhan dan kasihilah dirimu sendiri seperti kau mengasihi orang lain dan sebagainya, itu menjadi landasan utama kami gitu loh. Jadi kita kita nggak berpatokan pada aturan yang nanti kami takuti. Jadi kami melakukan hal-hal tersebut bukan karena kami takut kepada aturan, tetapi karena bukti kami mengasihi Tuhan Yesus gitu. Jadi kita nggak meniadakan hukum Taurat semacam jangan membunuh segala macam. Itu pesan itu jelas disampaikan kepada kami melalui hukum Musa, dan sebenarnya pesan itu kan disampaikan pada zaman itu juga, ya itu berlaku sampai hari ini. Lah kalau Mbak Nora katakan bahwa kenapa kok orang Kristen nggak melakukan itu, kok orang Kristen malah membunuh. Tapi kan orang Kristen itu bukan membunuh, itu kan oknum yang masuk, contohnya masuk penjara orang Kristen. Yang masuk penjara kan juga pasti ada yang dari Muslim juga gitu loh. Jadi aku kira kalau misalnya dengan alasan kami nggak melakukan hukum Taurat, kemudian kita kenapa kok orang Kristen ada yang membunuh gitu loh. Ya, pertanyaannya, ada nggak di Muslim oknum yang membunuh gitu loh. Jadi saya kira pasti di dalam ajaran itu tentunya merujuk kepada sesuatu hal yang membuat manusia ini lebih baik, bukan menjadi kacau gitu loh. Jadi saya kira pandangan seperti pandangan yang tadi dari Bu Nora, saya pikir itu keliru ya. Jadi kita sudah menegaskan bahwa kita melakukan dasar itu bukan atas dasar karena kami takut ya gitu, atau kami nggak mampu melakukan itu sehingga Yesus saja yang melakukan itu. Ya kalau Yesus adalah Tuhan yang melakukan itu, ya dia Tuhan gitu loh. Jadi kalau dia melakukan hal-hal di luar nalar manusia dan di luar kemampuan manusia, saya pikir itu wajar-wajar. Itu hal yang bukan sekedar wajar, tetapi itu hal-hal yang dahsyat dan luar biasa gitu. Oke, udah Bang. Ya. Ya, saya rasa Abang tidak menyentuh apa yang dipaparkan oleh Kak Nora ya. Mungkin Bang mencerdaskan, mau menambahkan? Silakan Bang. Ya, pada intinya di sini saya mau kasih tahu saja sih. Kalau kita mencomot ayat, hanya melihat ayatnya yang bunuh di situ ya, itu semua itu adalah pembelajaran bagi manusia ya. Ketika ayat tersebut ada kata pembunuhan, ada kata yang berlawanan dengan akal dan pikiran kita tentang bagaimana ajaran Tuhan itu, di situ adalah semuanya itu adalah pembelajaran bagi manusia. Contoh ya, ketika Sulaiman, istri dan gundik-gundiknya itu
boleh dikatakan 1000 gitu ya, bahkan lebih begitu. Jadi apa hikmat di balik itu? Apa pembelajaran di balik itu? Bukan berarti kita firman Tuhan itu membolehkan seperti itu, bukan. Itu hanya sebagai pembelajaran. Karena yang menciptakan segala sesuatu adalah Dia. Begitu juga ketika Abraham ya dijanjikan oleh Allah itu sendiri bahwasanya Abraham itu punya keturunan. Jadi Abraham udah mau pikun, belum juga dikasih keturunan. Maka terjadilah perkawinan antara Abraham dengan gundiknya begitu ya. Terus ada lagi istrinya Abraham yang lain. Itu adalah pembelajaran, bagian dari pembelajaran semua. Jadi kita tidak bisa memakai tolak ukur satu ayat untuk memahami keseluruhan dari ajaran Tuhan itu ya. Tidak bisa di dalam kekristenan tidak ada yang mengajarkan seperti itu. Ambil ayat satu, main enak sendiri, ditafsirkan seperti itu ya. Macam ibu yang tadi itu ya. Kalau dari kata-kata ibu tadi, kalau dia bilang, dia tidak membilang, bagaimana kitab kalian ini? Nggak benar ini kitab kalian ini. Kalau dia tidak mengucapkan kata-kata seperti itu, maka saya tidak mau juga mengungkapkan ini ya. Karena dia anggap ajaran di dalam kitab itu seperti yang dia pikirkan. Ternyata tentu saja tidak ya. Tentu saja tidak. Kita mau menegaskan. Malah sebaliknya ya. Ajaran di kitab Anda lah yang tidak benar begitu. Kalau kita pakai tolak ukur main benar-benar sendiri ya. Tentu saya di sini kalau mau mencomot ayat di kitab Anda juga kan banyak yang kalau saya mau ya. Tetapi ajaran kasih dari Tuhan kami ya, kita mengkedepankan bagaimana sih Allah yang benar itu. Itu saja ya. Tidak mengambil ayat sana ngambil. Kita lebih ke lihat buahnya, buah dari pengajaran itu. Ketika kita ada ruang diskusi yang ibaratnya ruang diskusi itu waktunya itu sangat panjang, bisa kita lakukan itu. Saya mencomot dari kitab Anda ya, lalu saya menafsirkan, lalu saya ambil kesimpulan sendiri, lalu saya berkata, ini kitab Anda tidak benar ini, dirubah ayat ini tidak sesuai ya. Kalau seperti itu, si idiot pun bisa ya hanya seperti itu ya. Begitu saja. Silakan. Iya, betul sekali. Jadi memang susah ya. Aku lihat juga banyak dari ya dari teman-teman kita yang Islam juga maaf kata ya, kebanyakan mencomot-comot ayat, sedangkan dari kitab kita ini kalau membacanya itu bukan cuma satu ayat. Jadi dia ada topik ini sekalian edukasi ya. Ini edukasi juga ya. Sebentar Bang. Gini Bang, tadi Anda sudah tadi kan. Enggak, maksudnya aku kasih tahu supaya banyak teman-teman ini yang salah dari Muslim Bang. Jadi minta maaf, aku kasih tahu ya. Misalnya contohnya Roma pasal 6 itu harus dibaca sampai pasal terakhir, atau dari satu kitab itu harus dibaca keseluruhan, karena itu saling mengaitkan. Gitu. Ya, Jadi kalau cuma comot satu ayat itu susah untuk memahaminya gitu. Gini Bang, yang saya tangkap dari Kak Nora tadi, di dalam 10 hukum Taurat itu ada larangan di situ jangan membunuh gitu ya, jangan membunuh. Tapi justru umat Kristen ini justru membenarkan pembunuhan dengan cara Yesus menjadi penebus dosa, gitu yang dimaksud Kak Nora, itu yang saya tangkap ya. Bang. Tapi sebelum sebentar. Orang Kristen nggak jadi pembunuh Bang. Jadi gini Bang, berarti udah tahu Gula Roke sebentar. Sebentar dulu lah. Sebentar. Ganti-gantian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Bang Dery ya, saya jelaskan dulu. Yang saya tangkap dari apa yang dipaparkan oleh Kak Nora ya, jangan membunuh di
di 10 hukum Taurat kan ada jangan membunuh gitu. Jadi justru umat Kristen ini membenarkan pembunuhan Yesus gitu loh, penyaliban Yesus gitu. Itu yang saya Sudah tangkap. tahu kita tadi Bang, sudah tahu kita ya. Iya, Ya. silakan dilanjut. Ya, bentar ya, Bang, ya. Bang Der, silakan Mau masuk ya nanti kasih ya. tahu sama Bang Rote dulu ya. Aku Rote. ini, Apa? aku beli rokok dulu. Bang Der, silakan disambung. Kak Nora, Bang Ya, Musa ya. silakan ya. Sama Bang Oke, Gularote Bos. dulu. Oke. Bang Gularote begini, tentang mengenai comot-comot ayat tadi. Memang itu faktanya ya. Itu realita yang kita dapat ya. Akan tetapi ya, kalau tidak ada orang-orang semacam itu, kita tidak mau belajar tentang Alkitab kita sendiri ya. Saya sarankan kepada teman-teman juga seperti Gularote juga ya, banyak-banyaklah kita belajar ya. Jangan sampai yang di luar kepercayaan kita malah yang mengerti tentang kitab kita begitu. Jadi kita harus bersyukur sama orang-orang seperti itu. Karena kalau tidak ada orang seperti itu, mana kita baca kitab suci itu. Jawab aja, jangan kau Banyak. mau congor di sini, jawab aja. Bukan panjang doang ya. Jangan mencuri, Begitu, Bang Yesus Gularote, kamu ya. mencuri loh, gimana itu? Oke. Dari pengertian Oke, aku yang jawab ya. ajaran ilahi. Oke, Bang, silakan. Iya. Jadi gini, Mbak Nora tadi mungkin Mbak Nora masih masih sholat ya. Tadi aku sudah jawab tadi ya, Mbak, bahwa tentang membunuh yang tentang 10 hukum itu kan kenapa ada orang Kristen yang membunuh gitu. Ya aku bertanya balik, apakah di Muslim nggak ada oknum yang membunuh gitu. Nah gini Mbak Nora, maksud aku gini. Konsepnya begini, Bahwa ajaran konsepnya sebentar. manusia yang kalian tuhankan itu kalian bunuh. Itu konsepnya. Sebentar. Oke, begini. Jadi coba kita lihat konteks Mbak Nora, bahwa pembunuhan itu bukan dilakukan oleh orang Kristen gitu loh. Jadi nggak dilakukan oleh orang Kristen. Memang tidak Gitu. Dan orang kalau Kristen. misalnya tuduhannya sebentar. Kalau tuduhannya bahwa orang Kristen membunuh Tuhan sendiri, dari mana dalilnya gitu loh? Dan di mana apakah Jadi memang membunuh kitab siapa? kami sendiri menjelaskan bahwa kami Yesus siapa yang membunuh Yesus? Jawab aja, yang membunuh Yesus Loh. siapa? Yudas. yang memberi tuduhan itulah yang memberi bukti gitu loh. Yang memberi tuduhan itu Menyalibkan yang Yesus siapa? Udah itu aja, yang menyalibkan siapa? Oke, Mbak Nora, gini ya, perlu Anda ketahui dan perlu mungkin nanti kalau Anda belajar lebih dalam tentang Alkitab, nanti takutnya Anda menemukan kebenaran, malah ada nanti ya Anda Aku tinggalkan udah dari kitab situ Anda. nggak ada kebenarannya. Oke, Di mana datanya Makanya- yang membunuh Yesus itu bukan Malah- orang pengikut Ya, dia? dengar dulu lah. Ayo jawab. Dengar dulu ya. Semakin Kamu dalam balik Anda- lagi pertanyaanku Mbak Nora. Aku kan tanya, kamu kan bilang orang Kristen membunuh, di mana dalilnya kamu bilang kan? Jadi aku tanya balik, di mana datanya yang kamu bilang orang Kristen membunuh Yesus gitu loh. Aduh, siapa yang membunuh Yesus? Loh, yang menuduh kan Yang yang membunuh harus Yesus siapa? membuktikan gitu Yang loh. membunuh Yesus siapa? Yang menyalibkan Yesus siapa? Iya. Simpel aja pertanyaan saya. Siapa? Yang jelas bukan orang Kristen ya. Iya, siapa? Loh, Mbak, kan aku sudah membantah. Bukan orang yang- Kristen. Yang menyalibkan Yesus siapa? Ya Apakah Allah, yang payah bunuh kali Yesus jawabnya. ada di Lukas 22 ayat 3 sampai 6 atau di Yang Yohanes membunuh 13:2 Yesus, mereka sedang Yang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas. Aduh, nggak nyambung Iskarot, itu, anak nggak Simon nyambung untuk ayatnya. mengkhianati dia. Loh, Nggak nyambung ayatnya itu, nggak nyambung. Makanya pokoknya kami intinya bilang begini. kalian baca kalau Alkitab bukan orang keseluruhan Kristen siapa gitu. dong? Pokoknya Kan nggak yang nyambung, terkenal nggak adalah nyambung itu. Yudas mengkhianati Yesus. Nggak nyambung itu, nggak nyambung. Yesus Nggak nyambung. Itu kan Nggak nyambung itu. Jadi Nggak nyambung. surat ayat ini gimana Ini dong ayat Alkitab Yohanes 13:2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas
Iskariot, Sudah. anak Sudah. Simon untuk mengkhianati dia. Tuh. Tapi kan bukan membunuh kan? Loh, awalnya kan dari Loh, ini. loh, apa? Yang menyalibkan Pembunuh kan Yesus. bukan Dari membunuh. ini. Gula-gula. Yang menyalibkan Yesus siapa? Itu aja dulu poinnya. Kamu Loh. jawab baru kamu nanti lanjutkan. Yang menyalibkan Buktikan. Yesus siapa? Loh. Stop dulu. Dengar. Makanya kalau kalian Yang itu menyalibkan ngomong Yesus, harus ada aduh. ada bukti gitu loh. Loh, ini Jangan yang asal yang nuduh. menyalibkan Yesus siapa? Ayat kamu sendiri loh yang bicara, Bang. Yang menyalibkan Yesus Nggak siapa itu nyambung, aja. nggak nyambung semua Nggak itu. nyambung. Kok nggak nyambung? Iya. Sebentar Bang Dir sebentar. Ya. Yang Stop, menyalibkan saya Yesus jelaskan. siapa? Saya itu aja poinnya yang saya kejar. Yang nyalibkan Saya siapa? jelaskan. Stop. Ya, yang Enggak, membunuh jawab Yesus, aja. ya. Sistem TikTok. Saya nggak malas panjang-panjang. Yang nyalibkan Yang siapa? Itu membunuh aja. Yang membunuh Yesus adalah yang membunuh Yesus adalah orang yang yang dipilih oleh Yang dipilih oleh Yesus. oleh Allah itu sendiri, ya. Orang-orang yang dipilih oleh Allah itu sendiri. Oke, sudah. Yang selesai, menyalibkan Yesus. Berarti yang Ya. membunuh Yesus adalah orang-orang pilihan dari Allahnya. Yes. Astagfirullah. Oh my God. Berarti Allah Bapaknya jahat dong. Tidak. Tapi pilihan. Yes. Lanjut Yang Bang lain Dir. diam dulu ya. Yang lain diam ya. Biar diam ya. Yang lain diam. Yuk. Bukan Ya. kalau Ayo, saya enggak, baca Bang. di sini, Ini Bang. Nora, Ya, Bang. bukan Bang, Nora, Bang. Nora. Ayo, Nora, ayo. Sabar. Di Lukas Aduh, di Bang. Yohanes 13:2 mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Lukas 2:3-6 Yudas mengkhianati Yesus. 2:3 maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot seorang diri ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Nah, kan? Berarti biangnya ini bukannya Tuhan, tetapi iblis. Iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas. Saya sama DR ini aja ya, semua diam ya, oke, semua diam. Saya sama DR ini aja ya, oke, setuju ya, sepakat ya. Bukan Tuhan, Oke, Anda DR. salah. DR, Tuhan tidak DR. salah, Bapak Allah. DR. Kok bisa Anda? Mana ayatnya? Mana ayatnya? DR. Mana ayatnya DR. yang Anda tuduhkan kepada yang Anda fitnah kepada Bapak Allah itu mana? DR. Kalau ini jelas loh di Yohanes 13:2. Dan DR. iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot untuk DR. mengkhianati dia. Jadi biangnya semua tragedi dan Kalau nggak ada kejadian jasa ini iblis, nggak ada Tuhan kalian. Iblis Kalau nggak ada jasa iblis, nggak ada Tuhan kalian, Boy. Das. Nggak ada. DR. Jadi Anda salah, Anda tarik kembali. Kalau memang Anda menuduh Tuhan, Bapak Allah yang melakukannya, rencana Bapak Allah, mana bukti ayatnya? Bantah ayat saya. Apa yang mau kau tanyakan, DR? Tadi katamu tadi bahwa Tuhanlah Bapak Allah lah yang punya rencana untuk, ya kan, menyerahkan Sudah. Yesus menjadi Sudah. di tiang. Gini. Saya tengah ini. Menurut Der dan juga Kak Nora, ya, yang berjasa atas terjadinya penyaliban Yesus itu adalah iblis yang merasuki Iya, Yudas. persoalannya gini, Bang. Iya, Bukan bentar. berjasa, Bang. Sebentar dulu, Bang Cerdas. Sebentar, Bang Cerdas. Bang Cerdas, sebentar. Itu Sebentar dulu, saya dulu. penulis Bang Cerdas. naskah
Bang iblis Cerdas, itu sebentar. naskah, Sebentar. sutradara, dan Aduh, gantian nih produser. host mau ngomong, host izin ngomong, gantian Bang- diam dulu. Bang Diam dulu. Cerdas, sebentar ya. Begini, Saya ya. Bang Nanti. Saya Bang Gula, bisa gantian, kasih. tenang, Biar orang ini mengerti gitu. tenang dulu. Biar orang Menurut- ini tahu. Apa Bang Gula Rote? Menurut Nanti aja. Bang Der dan Kak Nora, ya, yang berjasa atas penyaliban Yesus adalah tahu, Bang. Kita tahu, iblis kita dan ada. Yudas. Buang-buang waktu kita. Memakai data. Nah, menurut Bang Sebentar. mencerdaskan sebentar dulu, aku ngomong dulu. Menurut Bang mencerdaskan anak bangsa ini, penyaliban itu adalah karya daripada Tuhan. Nah, Ya. Bapak Allah. silakan Nah. itu dipertanggungjawabkan dengan data. Oke, Silakan. ya. Oke, sudah. Sedangkan sutradara dan Nah, ini produser bicara ya. lagi dia ini. Oh, oke. Bicara lagi. Oke. Ya. Oke ya. Ada Oke, Silakan, masalah. cerdaskan. Cerdas. Mencerdaskan. Oke, ya. Halo. Iya. Sebentar saya ya. Saya menjawab dulu yang tadi ya. Oke. Alkitab itu ya. Alkitab Sebentar. itu. Apa Bang Gula? Sebentar. Silakan. Saya dulu ya. Saya menjawab dari Mbak Nora dulu ya, bahwa berarti iblis itu berjasa atas orang Kristen ya, Tuh. kurang lebih seperti itu. Jelaskan Gula Rote. Ya, Nanti oke. Jadi Yohanes 13:2. coba sebentar Pak Oke. Pak Cerdas, sebentar. Saya masih lanjut dulu. Alright. Nah, jadi Mbak Nora coba sama Mbak Dir tunjukkan data bahwa iblis itu berjasa atas kami, gitu loh. Kasih buktinya. Gitu. Oke, Kasih Bang Der, datanya. silakan Bang Der. Itu nggak perlu, Bang Kasih Rote. Itu kasih datanya di mana supaya jangan asal ngomong Di gitu. Yohanes Itu nggak perlu, nggak perlu tuh. 13:2 Ya. ya. Oke, Dan sudah. kata Bisa diam. kata berjasa itu dari mana? Kata berjasa itu dari mana? Gitu loh. Nggak perlu. Tunjukkan Itu datanya. Maka masuklah iblis berjasa. ke hati Yudas. Loh, no. Itu salah. Jangan Enggak, terus, itu enggak betul. Itu enggak betul. Itu tuduhan palsu gitu loh. Mereka Gantian, sedang gantian. mengadu. Gantian. Gimana kok? Jangan kok- takut, kok- Bang. Di mana? kok- Di kok- mana? kok- Sebentar. Bang Rote. Sebentar. Di mana bukti bahwa iblis itu berjasa? Dikatakan dalam Alkitab iblis itu berjasa karena tadi Mbak Nora dan Pak Dir bilang berjasa. Berjasanya di mana gitu? Di mana Jangan ayatnya? tafsir. Di mana Jangan ayatnya bahwa tafsir. Tuhan Di yang mana punya rencana ayatnya? ini semua? Nggak Di ada. mana Nggak ada ayatnya. Di Nggak mana ada ayatnya. Hah? Nggak ada Sekarang ayatnya. pertanyaan Bapak. Oke. Nggak ada ayatnya. Hah? Bang, Ayat Kalau mana tidak yang ada kamu ayatnya yang masuk dustakan? akal. Di Yohanes 13:2. Enggak, Maka itu masuklah enggak iblis betul. ke dalam hati Enggak Yudas yang bernama betul. Iskariot, seorang Enggak dari kedua betul. belas murid Itu enggak betul. Enggak Hah? ada ayat iblis Lukas berjasa. 12:3. Mereka Enggak sedang makan bersama ada dan ayat iblis telah iblis berjasa. membisikkan. Enggak ada. Membisikkan Itu fitnah semua. Itu fitnah. rencana Modal kalian itu fitnah hati aja. Yudas loh, kok fitnah. Modalnya Ayatnya itu fitnah. Ada kok fitnah. Bang Dea. Di mana Bang Dea iblis sudah berjasa? membahas Dikatakan iblis berjasa. Bang Gula Rote. Gitu. Uang Di mana pakai ayatnya? data. Di mana Nggak ada ayatnya? datanya Aku bahwa minta Tuhan ayat yang punya aja. sekali Aku minta ayat. Jangan modal ngerocos. Jangan modal ngerocos. Oi. Editornya dia. Oh, kita edukasi, kita ditonton 6.300 orang ini. Kita edukasi, ngomongnya gantian gitu loh. Makanya aku bilang, tunjukkan ayatnya bahwa iblis berjasa itu di mana? Karena itu hanya dikatakan iblis membisikkan. Iblis membisikkan bukan berjasa kan? Kita main bahasa Indonesia aja gitu loh. Sudah jelas Di mana tadi ayatnya kata itu dibaca, ya. ayat bahwa iblis itu berjasa gitu? Ya, Bang Gula Rote, tadi semua orang di sini 71 orang sudah mendengarkan apa yang dibaca 7.100 orang. Ya, apa yang 7.100 dibaca orang. sama Bang Dear tadi itu sudah jelas ya. Iblis membisikkan ya, apa itu ya. Tetapi Iblis pertanyaannya merasuki Yudas. Ini saya mau menjelaskan ya. Proses Bukan berjasa.
Merasuki memang bukan tidak berjasa. Ingat ya. itu. Ya, itu kan kesimpulan Bukan mereka. berjasa. Ya. Ingat itu. Iya, Ingat baik-baik. Bukan kita tidak berjasa. perlu takut, Bang Gula Rote. Ya, itu Ini kesimpulan Gula mereka. Rote kok malah berdebat dengan mencerdaskan bangsa ini. Gimana Ya, ceritanya ini kok jadi berdebat? Ya. Ini untuk mencerdaskan saja ya. Oh, Pak Gula Sukron, Rote, Gunilendra takut, Sukron. ya. Itu kan kesimpulan mereka ya. Kenapa kita harus takut? Tugas kita adalah mempertanggungjawab apa yang di dalam isi Bible itu ya. Betul. Kita nggak perlu menyangkal atau apalah gitu ya. Betul. Kita ikutin saja iman sesungguhnya yang di dalam Kristen, ajaran Allah yang sesungguhnya itu ya di dalam Kristenan itu Tapi ya. itu kan fitnah, Bang. Itu kan fitnah. Kita perlu meluruskan apa yang benar di dalam Alkitab. Gitu loh. Jadi aku kira aku Bang sudah Dear ini luruskannya. dengar dulu. Tadi kan Bang Dear ini kan dia kan membaca ayat ya, lalu dia ngambil kesimpulan bahwasannya si iblis lah yang berjasa begitu ya. Itu kesimpulan dia, terserah dia. Ya kita mempertanggungjawabnya bagaimana? Jangan malah kita meminta lagi ayat kepada dia, mana bukti mana itu sama saja kita tidak pede dengan ajaran Allah kita sendiri ya. Adanya pembunuhan di situ ya kita terima, memang Yesus tuh harus dibunuh kok. Kenapa kita harus Ya, protes? justru karena gini, Bang. Justru karena kita sudah tahu di dalam isi Alkitab. Makanya kita cuma mau menampilkan supaya orang-orang di bawah ini tahu bahwa mereka itu omong kosong semua gitu loh, Bang. Begini, saya tengahi dulu. Aduh, ini kacau lagi nih ceritanya nih. Kok sesama Kristen ini berdebat jadinya? Begini loh, begini. Kami nggak berdebat. Aduh, Cuman kami hanya diam dulu heran sama lah. teman-teman Muslim aja gitu. Gini ya semuanya ya. Gini ya semuanya ya. Tentu. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada apa ya. ini? Ada apa ini? Jangan Shalom, berantem dong. Nanti shalom, dikasih kue Tuhan satu. Yesus memberkati. Shalom. Iya. Jadi Ada apa jadi berantem? begini ya. Nanti dikasih kue satu-satu loh. Satu-satu nanti dikasih ngomongnya. kue. Oke, ya betul. Nanti dikasih kue ya nak, ya diam dulu ya. Iya, begini ya. iya dikasih kue Pak. Ketika Bang Dear Lanjut, tadi lanjut. membaca ayat-ayat tersebut ya, Bang Dear ini tidak menambahkan ayat itu ya, tidak mengurangi juga ayat itu ya, saya tahu itu ya. Dan ketika ambil kesimpulan itu terserah masing-masing ya, itu kan argumentasi dia. Bagaimana argumentasi kita kan seperti itu ya. Dia mengeluarkan ayat lalu dia berargumentasi Siap. ayat tersebut ya. Siap, Oke, Bapak, oke, siap. oke, biar Lalu nggak apa rusuh. argumentasi? Bentar. Saya host. Biar nggak rusuh, saya kasih kopi dulu, ya. Oke. Buat Bang mencerdaskan satu. Buat Bang Rote juga satu, biar adil. Oke, terima kasih Bang. Buat Kak User juga ya, Oke. Nah, sekarang Masya Allah, giliran terima kasih. Pak mencerdaskan ini mempertanggungjawabkan ininya statementnya tadi bahwa penyaliban itu adalah karya daripada Tuhan itu sendiri. Bapak Allah. Saya dikasih Bapak waktu Allah. berapa Oke, menit? silakan dipertanggungjawabkan, silakan. Dikasih waktu berapa menit nanti? Halo, Jangan silakan. panjang-panjang, Mana ayatnya, langsung ke poin silakan. saja. Langsung bacakan ayatnya. Bahwa Oke, ya. Tuhan Oke, ya. Bapak Allah. Ya. Jadi Oke, ya. mau saya tip nanti surat ini. Yohanes, Lukas. Ya, ya. Yang pertama-tama kita harus mengerti ya, kita harus tahu ya bahwasannya firman Allah itu turun menjadi manusia untuk dikurbankan mohon ya. maaf bro, saya potong dulu sebentar. Aki Alayubi yang Ya. yang tengah bernarasi antum besarkan supaya nanti tidak dipotong, kasihan dari pihak Kristen pun kalau ada yang dipotong kan kasihan nanti disangka kita Oke. kroyok. Enggak, Jadi, masalahnya ini yang gontok-gontokan. adil gitu kan. Yang gontok-gontokan Bahwa- sama-sama Kristen ini masalahnya, saling potong gitu loh. Iya, makanya biar sekarang Bang Cerdaskan ini dibesarkan. Nah, Ya, ini tidak dilarang apa-apa ya. dipotong. Silakan. Nah, oke, silakan. Gontok-gontokan brother. itu kesimpulan Anda tidak Gula menjadi Rote masalah. diam dulu. Kita Gula terima Rote saja. diam dulu. Oke ya. Nah, jadi Siap. di sini ya, Anda minta ayat tadi ya. Di mana ayatnya bahwasannya Yesus itu memang karya Allah mau dikurbankan ya. Tinggal Anda baca saja ya proses penyaliban Yesus. Di situ kan Anda kan sering membaca Yesus ditombak ya, Yesus dicampukin, pokoknya bla 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 lah sampai dia wafat itu ya. Nah,
Tapi pada intinya di sini kita kan berangkat dari narasinya Mbak tadi ya, Mbak tadi sama Mas tadi ya. Narasinya Mbak tadi kan seperti ini. Musa tidak membenarkan, hukum Taurat Musa tidak membenarkan untuk membunuh ya. Lalu kenapa kalian membunuh Yesus? Seperti itu ya. Nah, Mbak ini perlu diketahui itu untuk penyaliban Yesus itu bukan urusan manusia lagi ya, itu urusan ilahi ya. Kalau kita berbicara tentang ilahi, tentu di situ adalah hak ilahi itu sendiri ya. Siapa tentara Romawi? Ya tentu tentara-tentara itu sudah dipersiapkan oleh sang ilahi itu. Apa ending dari ajaran itu? Tentu karena Alkitab itu ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru. Apa perjanjian lama? Perjanjian lama adalah pembelajaran manusia di mana manusia itu mengenal Allah yang esa itu ya, mengenal Allah-Allah yang tidak mempercayai lagi Allah-Allah yang lain ya, yang selain Allah itu sendiri ya, Elohim itu sendiri ya. Nah, ketika adanya gagasan Allah, firman Allah menyelamatkan manusia, maka Kasih topi dong, Abi. Assalamualaikum Abi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. maka Minta diturunlah topi. para nabi ya, maka diturunlah para nabi-nabi. Fungsi para nabi-nabi itu untuk apa ya? Untuk Amai menyampaikan kepanasan ini kayaknya nih, minta topi firman ini. yang disampaikan oleh Allah itu sendiri ya kepada para nabi-nabi ya. Tugasnya para nabi adalah menyampaikan kepada umat-umat begitu ya, umat-umat Bani Israel. Bani Israel adalah bani pilihan Allah ya pada Bentar saat dulu, bentar. Ini ngomong panjang lebar ini kok nggak nyampe cukup. lari-lari ini. Sudah Bang. cukup. Bentar Bang, ini tentang proses Yang saya tanyakan mana ayatnya bahwa Bapa Allah yang punya Skanrio dan produser. Nothing kan? belum sampai semenit pun, belum sampai 2 menit. Jadi Ini gimana nih? Tadi Ya. Bang Der ini bawa ayat, ya kan? Bahwa yang merasuki Yudas adalah iblis. Terjadilah penyaliban itu. Seandainya Yudas tidak dirasuki oleh iblis, maka penyaliban itu tidak akan terjadi. Nih Bang Der kasih saya kan ayat. That's right. pertegaskan tadi ya Bang ya. Oke, saya sudah pertegaskan. Iblis adalah ciptaan Allah ya. Iblis adalah ciptaan Allah ya. Apa yang dilakukan oleh iblis untuk misi karya? Bentar. Mana ayatnya iblis ciptaan? Hah? Ngarang aja nih. Apa? Jadi Coba mana maksudnya ayatnya iblis Tuhan diciptakan? Bapa Allah menyuruh iblis, maksud kamu seperti itu, Bang? Menyuruh Iya, iblis. khusus di dalam karya Mana penyelamatan ini. ayatnya? Apa khusus mungkin di Tuhan dalam- waktu di atas itu menyuruh iblis untuk menggoda Hawa dan khusus untuk Adam? khusus untuk proses penyalipan ini ya. Itu untuk Kalau Ya, begitu, untuk proses penyalipannya Adam terkhusus turun ke ya. bawah. Tapi yang lain tidak ya. Oke. dan digoda sama iblis, itu adalah suruhan Tuhan. Apa seperti itu juga? Apa? Apa sebaliknya seperti itu juga? Ini Nabi begini ada. saya pertegas ya, Tuhan yang biar nyuruh. biar nggak kepanjangan. Apa? Gini loh. Yang mana yang mau didengar? Kalau kalau abang mencerdaskan ini tidak bisa menampilkan data atau dalil, berarti yang dikatakan oleh Bang Dir ini benar bahwa yang berjasa atas penyaliban Yesus itu adalah iblis gitu loh. Data pembandingnya mana nih? Dari Bang mencerdaskan ada nggak Tentang data ayat saya Lukas pembandingnya? 223, Yohanes 13:2, Lukas 223 sampai 6. Hei, Dir, apa yang turun dari atas ke bawah, Dir? Siapa lagi nih? Saya, Adrianus. Loh Pak, kata dia tadi Assalamualaikum, Bang ini Hamdi Salembes. adalah hasil dari tuh Bapak Allah menyuruh iblis. Saya tanya sebaliknya, berarti Nabi Adam turun ke dunia hasil dari Bapak Allah. Gimana Nabi Adam turun? Itu Nabi Adam Yang hidup goda pertama. Nabi Adam Dengar. siapa? Nabi Adam Kan itu iblis. Dir, saya kasih kau lo apa? Tuh teman Anda kok titik jangan poinnya. marah sama saya loh. Dir,
Itu di Irak ada namanya Taman Firdaus. Bentar, Pak ya. Adrianus, bentar. Taman Firdaus. Kok taman Itu nama surga. Biar gak kacau nih, biar gak kacau nih. Aduh, diacak-acak room saya nih nanti rungkat. Jadi Adam dan Nanti Hawa itu rungkat nih kalau tengkar di begini surga, nih. di dunia. Satu-satu, Wah, satu-satu, kacau nih, satu-satu, bentar. kacau. Pak Adrianus, bentar. Aduh, ternyata repot jadi host ya. Aduh. Repot lah Bang Ayubi. Kacau. Mana ada Adam dan Hawa di surga? Adam dan Hawa di Taman Eden. Sorry, dengarkan dulu hostnya lagi ngomong itu. Sana di Kalau Irak. hostnya sudah Bentar, bicara, Adrianus, bentar. tolong yang lain diam dulu.